Ya, selamat berjumpa kembali di Ruang Rakyat Biasa. Seperti pada sesi-sesi sebelumnya, memang nggak enak kalau nggak bicara soal Menteri Keuangan kita yang baru ini, yang masih dalam posisi yang sangat fenomenal, dianggap luar biasa. Tapi kemudian, ya, ide-ide dan gagasannya, gebrakan-gebrakannya yang fenomenal dan luar biasa ini sampai akhirnya dihadapkan pada situasi yang menurut banyak orang sangat tidak menguntungkan. Bahkan tidak sedikit jumlah orang yang menyarankan supaya sebaiknya Bapak Menteri Purbaya ini mundur saja dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Bukannya mau menghasut atau memprovokasi Pak Purbaya, tapi karena merasa kasihan, merasa iba dengan posisi Menteri Pak Purbaya ini yang dianggap menjadi orang baik di tengah sekumpulan serigala politik yang sangat membahayakan Pak Purbaya ini. Itu pertimbangannya. Jadi mohon dicatat baik-baik, ini bukan dalam rangka meremehkan kemampuan Pak Purbaya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan. Justru merasa gimana ya, menurut banyak orang ini, ya mereka menganggap kasihan lah, apalagi di saat dia melakukan gebrakan-gebrakan untuk pembersihan sistem ekonomi di Indonesia, kemudian Presiden Prabowo ya menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab utang WUS yang akan diambil dari korupsi yang ada di Indonesia. Itu sama artinya ya, uang yang akan dibayarkan untuk masalah utang WUS itu diambil dari uang negara, bukan dari duit pribadi Presiden Prabowo Subianto. Itu loh yang kemudian menjadikan warga masyarakat ini sangat berempati kepada Pak Menteri Purbaya ini. Di luar konteks itu, ya, ini sebenarnya sudah terbangun harapan masyarakat dengan adanya komitmen Menteri Keuangan Purbaya yang pernah menyatakan kita akan menjadi kaya bareng-bareng. Ini sesungguhnya menjadi harapan banyak masyarakat. Dan ini bukan main-main. Ini sangat serius. Tetapi yang belum ditemukan adalah caranya. Oke, komitmennya seperti itu. Tapi rakyat banyak ini kan belum tahu mau pakai cara yang seperti apa Menteri Purbaya bisa mewujudkan ya yang namanya kita bisa kaya bareng-bareng. Mau pakai cara apa? Itu loh yang menjadi tanda-tanya besar bagi masyarakat ini. Ya, kalau menurut hemat kami yang ada di Ruang Rakyat Biasa, seperti sudah berulang-ulang ditayangkan dalam video-video sebelumnya. Jika yang dilakukan oleh Menteri Purbaya ini cuma sebatas ya pengendalian inflasi atau mengejar pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya cara-cara lama yang juga digunakan oleh menteri-menteri keuangan sebelumnya. Dan terbukti sampai saat sekarang ini tidak bisa mensejahterakan rakyat, apalagi untuk menjadi kaya bareng-bareng. Itu sangat mustahil kalau menggunakan cara-cara yang sama
dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu sangat mustahil. Nah, dan kami yang ada di ruang rakyat biasa sudah berkali-kali juga menawarkan bahwa hal yang harus dilakukan oleh sosok Menteri Keuangan yang sudah terlanjur fenomenal ini adalah merubah pondasi perekonomian nasional. Itu. Dan ya dipakai cara yang baru, di mana pondasi perekonomian nasional harus tertanam kuat di bawah dan tidak lagi bergantung pada kekuatan ekonomi oligarki investor, baik itu yang global maupun domestik, tapi harus benar-benar tertanam kuat di bawah, di tengah kehidupan masyarakat. Caranya bagaimana? Yaitu membangun badan usaha milik warga di setiap kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu harus dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden hanya melaksanakan tugas berdasarkan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Presiden mengenai badan usaha milik warga dalam kaitannya untuk membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat. Saya pikir itu, dan kami berharap, kami yang ada di ruang rakyat biasa ini sangat berharap ya bahwa kami bisa diundang untuk diskusi atau audiensi dengan Pak Menteri untuk membahas persoalan krusial ini. Tujuannya nggak neko-neko, nggak macam-macam, yaitu untuk sama-sama membantu ya mewujudkan ya apa yang dimaksud dengan Pak Menteri ini, kita bisa kaya bareng-bareng. Itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk malam ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.